Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Raya Channel yang beriman? Mudah-mudahan sahabat selalu diberikan kesehatan dan masih selalu setia bersama kami di channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif. Pada kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan satu kisah berhikmah untuk menambah iman kita, yaitu kisah Abu Nawas yang melegenda. Sebelum itu, mari kita support channel ini dengan cara like dan subscribe, klik tombol lonceng biar sahabat nanti dapat konten bermanfaat lainnya. Selamat menikmati. Suatu ketika di kampung Abu Nawas tinggal ada seorang ahli astronomi yang menguasai ilmu falak atau geografi. Ahli astronomi ini sering menceritakan kepada para warga tentang hakikat sebenarnya mengenai alam jagat raya. Dan yang disampaikannya itu berdasarkan fakta sesuai ilmu astronomi yang ia pelajari. Berkat kemampuannya yang sangat tinggi inilah masyarakat lebih tertarik mendengarkan pernyataan orang ini. Bahkan masyarakat mulai meninggalkan Abu Nawas. Para warga menganggap bahwa Abu Nawas selama ini hanya omong kosong. Dia tidak memahami ilmu falak maupun geografi. Mereka lebih memilih mempercayai teori-teori yang disampaikan oleh ahli astronomi ini. Ada salah satu teori dari ahli astronomi yang membuat masyarakat terkesima. Ia berpendapat bahwa bumi itu bulat seperti bola. Tentu saja, pernyataan ini membuat orang-orang kaget. Karena selama ini mereka mengira bahwa bumi itu datar. Ahli astronomi itu juga mengatakan, andaikan manusia berjalan ke arah barat terus, maka suatu saat akan tiba di tempat yang sama. Hingga pada suatu hari, rumah ahli astronomi ini kemalingan. Beberapa benda berharga miliknya berhasil dibawa pencuri. Melihat ada pencuri masuk ke rumahnya, ahli astronomi ini berteriak minta tolong. "Hai, tolong, ada pencuri, tolong!" teriaknya. Mendengar teriakan tersebut, si pencuri segera kabur dan berhasil membawa beberapa barang berharga. Di saat yang sama, Abu Nawas melintas di depan rumah ahli astronomi ini. "Hai Abu Nawas, tolong saya. Rumahku baru saja kemalingan. Tolong bantu saya untuk mengejar pencurinya," pinta ahli astronomi. "Malingnya lari ke arah mana?" tanya Abu Nawas. "Malingnya lari ke arah barat," jawabnya. Segera saja Abu Nawas berlari mengejarnya, tapi Abu Nawas larinya ke arah timur. Melihat hal itu, ahli astronomi ini merasa jengkel. "Kamu gimana sih Abu Nawas? Malingnya kan larinya ke arah barat, kamu malah larinya ke arah timur," ucapnya dengan nada jengkel. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Anda kan dulu pernah berkata kalau bumi ini bundar. Andaikan manusia berjalan ke arah barat terus, maka suatu saat akan tiba di tempat yang sama. Makanya aku berlari ke arah timur untuk mencegahnya," ucap Abu Nawas menirukan perkataan ahli astronomi beberapa waktu lalu. Kisah selanjutnya, karena kebutuhan ekonominya yang mendesak, Abu Nawas terpaksa akan menjual angsa miliknya. Ia pun bergegas pergi menuju pasar hewan.
Tapi karena cuaca hari itu cukup panas, di tengah perjalanan Abu Nawas memilih untuk beristirahat sebentar. Saat ia duduk di bawah pohon yang cukup rindang, tiba-tiba datang seseorang yang menghampiri Abu Nawas. "Berapa harga keledaimu?" tanya orang itu. Abu Nawas menjawab, "Tuan, saya mau menjual angsa, bukan menjual keledai." Orang itu kembali berkata, "Saya tidak bertanya kepadamu, saya bertanya kepada angsamu." Ia pun lantas meninggalkan Abu Nawas. Ternyata orang tadi hanya ingin menguji kecerdikan Abu Nawas, dan kali ini Abu Nawas kena batunya. Suatu hari Abu Nawas mendapatkan hadiah berupa cincin berlian dari Sultan Harun ar-Rasyid. Kepada para tetangganya, cincin itu selalu dipamerkan. Bahkan kemanapun ia pergi, selalu dipakainya pada jari manis kanannya. Dari jauh cincin berlian itu tampak gemerlapan, sehingga menarik perhatian dan rasa kagum orang yang melihatnya. Ketika Abu Nawas berjalan di depan rumah seorang saudagar permata, cincin itu memukau perhatian si saudagar. Belum pernah rasanya permata semacam itu dilihatnya. Harganya kira-kira 10.000 dinar. Taksirnya dalam hati, "Hai Abu Nawas, singgahlah barang sebentar kemari," panggilnya dari depan pintu rumah. Ketika Abu Nawas mendekat, saudagar itu segera menyongsongnya dengan wajah berseri-seri. "Bagaimana engkau membeli cincin yang begitu bagus?" tanya saudagar itu seraya mengamat-amati cincin permata di jari manis kanan Abu Nawas. "Hadiah dari baginda Sultan Harun ar-Rasyid," jawab Abu Nawas bangga. Jawaban itu menguatkan dugaannya bahwa permata itu memang amat berharga dan bukan barang palsu. "Aku bersedia membelinya dengan harga mahal," bujuk saudagar itu. Abu Nawas menggelengkan kepalanya. Siapa tahu cincin itu dirampas penjahat di jalan. Lebih baik kau jual saja, maka uangmu dapat kau belikan apa saja, ujar saudagar itu menakut-nakuti. "Aku bersedia membayarmu 3.000 dinar, sambungnya. Abu Nawas orang yang pandai, tak gampang terbujuk, apalagi tertipu. Ia tahu bahwa harga cincin itu kira-kira 10.000 dinar. Tawaran itu didiamkannya saja. Dari saku bajunya dikeluarkan sapu tangan, lalu digosoknya cincin itu dengan sapu tangan. Makin bergemilaulah berlian itu. Abu Nawas, dengarlah, modalku seluruhnya berjumlah 4.000 dinar. Baiklah, seluruh uangku yang 4.000 dinar aku bayarkan kepadamu. Boleh kan?" tawar saudagar itu. "Mana boleh, permata yang begini indah hanya kau hargai 4.000 dinar, sahut Abu Nawas hendak melangkah pergi. "Tunggu dulu Abu Nawas," cegah saudagar itu. "Jika aku punya uang lebih dari itu, akan kuberikan kepadamu semuanya.
barangkali 2-3 hari lagi akan kubawakan engkau uang 5.000 dinar. Karena itu jangan kau jual cincinmu kepada orang lain." Abu Nawas hanya senyum-senyum saja lalu pergi. Cincin itu memang tak pernah lepas dari jari manis kanannya. Ketika tidur malam harinya, cincin itu tetap tersunting di jari. Malam itu Abu Nawas bermimpi. Dalam mimpi itu saudagar datang membawa uang 5.000 dinar. Melihat uang sebanyak itu, Abu Nawas tergiur. Tanpa pikir panjang, diterimanya uang sebanyak itu. Lalu diberikannya cincinnya. Begitu girang hatinya memiliki uang 5.000 dinar. Lalu menari-nari, bahkan berjingkrak-jingkrak. Tangannya bertepuk-tepuk, kakinya menghentak-hentak, kepalanya bergoyang ke kiri ke kanan, pinggulnya meliuk-liuk, sehingga keseimbangan badannya menjadi goyah. Tiba-tiba gedebuk, Abu Nawas terjatuh. Ternyata ia terjungkal dari tempat tidur ke lantai. Ia terjaga, jidatnya terasa nyeri karena terantuk lantai. Ia tersadar dari mimpinya. Yang pertama-tama dilakukannya ialah mengamat-amati cincin pada jari manis kanannya. Oh, masih ada, pikirnya. Ia merasa heran mengapa cincin itu masih tetap tersunting di jarinya. Padahal uang pembayaran dari saudagar permata itu sudah diterimanya. Esok harinya ia menceritakan mimpinya itu. Bukan saja kepada istrinya, tetapi juga kepada tetangga-tetangganya, bahkan kepada semua orang yang berjumpa dengannya. Diceritakanlah perihal mimpinya itu. "Aku sudah menerima uang pembayaran sebanyak 5.000 dinar, tapi cincinku belum diambil oleh saudagar yang membelinya," katanya dengan terheran-heran. Mimpi Abu Nawas yang aneh itu segera beredar dari mulut ke mulut. Akhirnya saudagar permata itu pun mendengarnya. "Kalau begitu aku berhak mengambil cincin itu," pikirnya. "Bukankah aku sudah membayarnya?" Bahkan Abu Nawas pun mengaku telah menerima uang pembayaran dariku. Saat itu juga ia berangkat menuju rumah Abu Nawas. Dengan nafas terengah-engah, ia tiba di rumah Abu Nawas. "Abu Nawas," ujarnya, "mana cincin berlian yang sudah kubeli?" Tapi," sahut Abu Nawas tersendat. "Jangan pura-pura lupa, Abu Nawas. Semalam aku sudah membayarmu 5.000 dinar, bukan?" kata saudagar itu sambil duduknya pada dada Abu Nawas. "Ya, betul," ujar Abu Nawas. "Tapi ada 2 hal yang masih harus kita sepakati. Pertama, harga 5.000 dinar itu masih terlalu murah. Genapilah jadi 6.000 dinar. Kedua, karena cincin permata itu pemberian Sultan Harun ar-Rasyid, serah terima cincin itu harus disaksikan pula oleh Baginda Raja. Dengan kesaksian Baginda, engkau pun akan yakin
bahwa cincin itu memang benar-benar pemberian Baginda. Baiklah, aku tambah 1.000 dinar nanti setelah Baginda mengakui cincin itu berasal pemberian Baginda kepadamu, sahut saudagar itu. Aku berganti pakaian dulu, lantas kita berangkat bersama-sama ke istana, kata Abu Nawas sambil masuk ke dalam kamar. Dengan mengenakan pakaian yang paling bagus, Abu Nawas menemui lagi saudagar itu. Kita berangkat sekarang, ajaknya. Hei, mengapa jari manis kamu kau balut dengan sapu tangan putih? Tanya saudagar seraya menunjuk jari kanan Abu Nawas. Jari itu terbalut kain tebal. Engkau memperingatkan aku kemarin agar aku berhati-hati karena penjahat yang melihat permata ini mungkin akan merampasnya, kata Abu Nawas. Betul-betul, kata saudagar itu membenarkannya. Keduanya bergegas berangkat ke istana. Sementara itu, Sultan Harun ar-Rasyid ketika itu baru saja memasuki Balai Rum. Ketika kedua orang itu tiba di istana, Baginda menunda cara perbincangan dengan para pejabat tinggi, lalu memanggil Abu Nawas dan saudagar itu agar menghadap. Baginda, kami bersama saudagar permata ini menghadap Baginda karena ada sesuatu hal yang hendak kami sampaikan. Cincin permata hadiah dari Baginda beberapa hari yang lalu kepada saya akan saya jual kepada saudagar permata ini, kata Abu Nawas. Mengapa hendak kau jual? Tanya Sultan dengan nada marah. Itu hak saya, Baginda, jawab Abu Nawas. Bukankah cincin ini yang telah Baginda berikan sebagai hadiah kepada saya? Sultan terkejut melihat cincin yang tersunting di jari Abu Nawas. Lebih-lebih saudagar itu, matanya terbelalak dan mukanya pucat seketika. Betapa tidak, cincin yang tersunting di jari manis Abu Nawas tersebut dari tembaga, sedangkan permatanya tidak berkilau sama sekali karena hanya pecahan gelas belaka. Bukan itu yang hendak saya beli, seru saudagar itu, tapi cincin permata berlian pemberian Baginda. Inilah cincin hadiah dari Baginda itu, kata Abu Nawas. Kalau kau tidak percaya, mohonlah kesaksian Baginda. Dalam hati Sultan tersenyum. Macam-macam saja akal Abu Nawas, pikirnya. Betulkah cincin tembaga permata pecahan kaca itu hadiah dari Baginda kepada Abu Nawas? Sembah saudagar itu. Betul, jawab Sultan Harun ar-Rasyid. Memang itulah cincin pemberianku. Saudagar itu gemetar. Nah, bayarlah sekarang 1.000 dinar seperti kesanggupanmu tadi, kata Abu Nawas. Tapi engkau harus membayar 1.000 dinar kepada Abu Nawas. Bekas Baginda memerintahkan saudagar itu membayarnya. Saudagar itu terpaksa mengeluarkan uang 1.000 dinar tanpa berkata suatu apapun. Diberikannya uang itu kepada Abu Nawas, lalu pergi. Hai, tunggu dulu, seru Abu Nawas.
ini cincin permata yang sudah kau beli. Saudagar itu tak mau menoleh. Suatu hari, Abu Nawas ketahuan prajurit istana tengah menenggak minuman keras. Dengan cepat para prajurit ini segera menangkap dan membawanya ke hadapan Baginda Raja. Abu Nawas, kelakuanmu masih saja tidak berubah. Selama ini aku sudah berbaik hati sama kamu. Aku sengaja meloloskanmu dari hukuman karena kamu selalu berjanji tidak akan mengulangi. Tapi kali ini sudah tidak bisa ditolerir. Apapun alasanmu, kamu tetap akan saya hukum, ucap Baginda Raja. Sementara Abu Nawas hanya terdiam. Kepalanya tertunduk tak berani menatap. Kira-kira hukuman apa yang pantas diberikan supaya Abu Nawas kapok dengan perbuatannya? Tanya Raja kepada penasehat istana. Kemudian penasehat istana mengusulkan, bagaimana kalau Abu Nawas dihukum dengan cara minum air yang mendidih? Ternyata usulan tersebut langsung diterima Baginda Raja. Usulanmu bagus sekali, saya setuju denganmu, kata Baginda Raja. Seketika Abu Nawas langsung pucat. Tubuhnya menjadi gemetaran karena sama saja ia akan dihukum mati. Ampun Paduka yang mulia, hamba mohon keringanan hukuman, pinta Abu Nawas. Keputusanku sudah bulat Abu Nawas dan tidak bisa ditawar-tawar, balas Baginda Raja. Baiklah Paduka, kalau itu memang sudah keputusan Paduka, saya terima dengan berat hati. Tapi sebelum saya menjalani hukuman, izinkan saya menemui istri dan anak-anak saya untuk berpamitan, ujar Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia heran dengan kata-kata Abu Nawas yang berpamitan. Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Tanya Raja dengan heran. Begini Paduka, apabila air mendidih masuk ke dalam perut, bukan hanya lidah dan bibir saja yang akan melepuh, tapi semua organ tubuh di dalamnya juga ikut melepuh. Tidak menutup kemungkinan saya akan mati saat itu juga, jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut. Ia tak menyadari akan hal itu. Kasihan juga Abu Nawas. Tapi masa saya harus menarik kembali ucapan saya itu? Tidak mungkin. Martabat saya sebagai raja akan jatuh, pikir Baginda Raja. Baiklah Abu Nawas, saya penuhi permintaanmu. Sekarang juga kamu pulang, tapi besok kamu harus sudah ada di sini, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu pamit pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas memberitahu istri dan anak-anaknya tentang hukuman yang akan ia jalani.
"Mengapa Baginda Raja sekejam itu?" kata istrinya tak terima. "Sudahlah wahai istriku, bila memang ini sudah takdirku untuk mati, saya harap kamu dan anak-anak mengikhlaskan kepergianku," tutur Abu Nawas. Mereka lalu menangis sambil berpelukan erat. Malam pun semakin larut. Abu Nawas masih belum dapat memejamkan mata. Ia terus meratapi nasib yang tengah dihadapinya. Namun ia terus mencari cara bagaimana supaya bisa lolos dari hukuman Baginda Raja. Saat Abu Nawas sedang memutar otaknya, tiba-tiba rasa lapar mulai menghinggap. "Wahai istriku, adakah makanan yang tersisa untukku?" tanya Abu Nawas. "Saya sudah menyiapkan sop panas di atas meja, tapi sepertinya sekarang sudah dingin," jawab sang istri. "Sudah dingin, memangnya kapan kamu membuat sopnya?" tanya Abu Nawas kembali. "Tadi sewaktu habis isya. Ini kan sudah tengah malam, jadi wajar kalau sopnya sudah dingin," kata sang istri menjelaskan. Saat itu terbesitlah di otak Abu Nawas akan ide yang cemerlang, tapi Abu Nawas sengaja tidak memberitahu istrinya, sebab ia tidak ingin rencananya menjadi berantakan. Setelah menjelang pagi hari, Abu Nawas mengumpulkan para tetangganya dan ia memberitahu mereka bahwa dirinya akan dihukum mati, dan ia meminta agar para tetangganya ini ikut bersamanya ke istana. Berita mengejutkan ini tentu saja membuat para tetangganya kaget. Ia tak menyangka Baginda Raja bisa sekejam itu. "Abu Nawas, kamu kan dekat dengan Baginda Raja. Kenapa tidak minta ampunan darinya?" tanya mereka. "Biarlah, nasi sudah menjadi bubur. Baginda Raja juga tidak akan mencabut ucapannya," terang Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan didampingi keluarga dan para tetangga. Melihat kedatangan Abu Nawas bersama orang banyak, Baginda Raja pun bertanya, "Hei Abu Nawas, kenapa kau bawa orang banyak sekali? Apakah kau hendak melawanku?" Dengan ekspresi wajah sedihnya, Abu Nawas menjawab, "Ampun Paduka yang mulia, Paduka jangan salah paham. Mereka semua adalah tetangga saya Paduka. Mereka ingin melepas kepergian saya." Baginda Raja pun akhirnya tidak keberatan akan hal itu. "Baiklah Abu Nawas, apakah kau siap menjalani hukuman?" tanya Baginda Raja. "Saya siap Paduka, silahkan bawa kemari air mendidihnya," balas Abu Nawas. Lalu beberapa prajurit istana membawakan bejana yang berisi air mendidih ke hadapan Abu Nawas. "Sekarang kamu minum air mendidih itu Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia, tapi sebelumnya izinkan saya meminta maaf dan berpamitan kepada keluarga saya
dan para tetangga. Minta Abu Nawas. "Oh, silahkan," ucap Baginda Raja. Abu Nawas pun menghampiri istri dan anak-anaknya. Suara tangis istri dan anak-anak Abu Nawas pun pecah. Orang-orang yang hadir pun ikut bersedih. Tak terasa air mata Baginda Raja juga ikut menetes. Sebenarnya Baginda Raja tidak tega, tapi ia tidak mungkin membatalkan hukuman karena banyaknya tetangga yang ikut hadir. Tentu saja memakan waktu lama hingga tak terasa air mendidih yang ada di dalam bejana menjadi dingin. Setelah Abu Nawas selesai berpamitan, ia segera mengambil air bejana dan meminumnya sampai habis. Tentu saja Abu Nawas tidak mengalami suatu apapun, sebab air yang ada di dalam bejana sudah menjadi dingin. "Paduka yang mulia, saya sudah menjalani hukuman. Izinkan saya pulang," minta Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi bengong. "Hei Abu Nawas, bukankah saya menyuruhmu minum air mendidih?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka, tapi air di bejana itu kan tadinya mendidih. Jangan salahkan saya kalau air itu menjadi dingin. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan," jawab Abu Nawas. Dengan kecerdikannya inilah Abu Nawas kembali lolos dari hukuman maut. Ia pun dibolehkan pulang oleh Baginda Raja bersama anak istri dan para tetangga. Abu Nawas dan segentong air. Al-Kisah. Kali ini Baginda Raja berencana akan berburu di hutan. Baginda Raja memerintahkan pembantunya untuk menyiapkan semua peralatan dan perbekalan selama berburu. Berbeda dari cara berburu sebelumnya, kali ini Baginda Raja mengajak serta Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja meminta Abu Nawas membantu membawa perbekalan dan dipersilahkan memilih sendiri barang yang akan dibawa. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas memilih gentong tempat wadah air minum yang cukup besar. Baginda Raja dan prajurit heran dengan pilihan Abu Nawas. Mereka menganggap Abu Nawas bodoh karena memilih gentong air yang besar dan berat, padahal masih banyak barang yang kecil. "Hai Abu Nawas, kenapa kau pilih barang bawaan yang paling berat?" tanya Baginda Raja penasaran. "Nanti Paduka Raja juga akan tahu sendiri," ucap Abu Nawas sambil tersenyum. Baginda Raja pun memerintahkan pasukannya untuk berjalan. Dan selama perjalanan, tentunya Abu Nawas menjadi orang yang paling terakhir. Ia berjalan paling belakang karena beratnya membawa gentong air. Karena perjalanan yang cukup jauh, rombongan memilih berhenti untuk istirahat sejenak. Di saat itulah mereka membutuhkan air untuk menghilangkan rasa dahaga dan tentunya
Abu Nawas menjadi orang paling dicari karena Abu Nawas yang membawa perbekalan air minum. Setelah perjalanan dilanjutkan, gentong air yang dibawa Abu Nawas mulai berkurang isinya dan menjadi lebih ringan. Abu Nawas pun tidak lagi berjalan di belakang. Kini ia berjalan di tengah-tengah rombongan. Setelah istirahat yang kedua, ketiga, dan seterusnya, gentong air yang dibawa Abu Nawas pun semakin berkurang, sampai kemudian gentongnya kosong sama sekali. Karena gentongnya sudah kosong, tentu saja Abu Nawas meninggalkannya, sehingga Abu Nawas pun bisa berjalan di samping Baginda Raja di barisan depan. Melihat hal itu, Baginda Raja tersenyum. Kini Baginda telah mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan sebelum berangkat. "Kamu memang cerdik, Abu Nawas," ujar Baginda Raja dalam hatinya. Abu Nawas menemukan sekantong emas. Pada suatu ketika, negeri Baghdad sedang mengalami masa paceklik. Pertanian banyak yang gagal dan pasar sepi pembeli. Tentu saja kondisi ini sangat mempengaruhi rakyatnya. Banyak warga yang mengalami kesusahan, tak terkecuali Abu Nawas. Dia dan istrinya terkadang harus berpuasa karena tidak ada makanan. Suatu ketika, Abu Nawas berjalan-jalan di pasar untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Dan tiba-tiba Abu Nawas menemukan kantong hitam berisi uang. Maka dibawanya kantong hitam tersebut dan langsung ditanam di dalam tanah. Abu Nawas merenung sepanjang malam. Pikirannya bertanya-tanya, apakah uang di dalamnya akan diambil atau tidak. Hatinya berpikir untuk mengambilnya karena keluarganya sedang mengalami kelaparan. Namun Abu Nawas teringat terus bahwa memakan harta haram bisa mendapatkan siksa kubur di dunia dan akhirat. Akan tetapi dirinya juga teringat hadis Nabi yang mengatakan, bila Allah Subhanahu wa ta'ala memberimu hadiah tanpa kamu minta, maka terimalah hadiah itu, jangan kamu tolak, kemudian infakkanlah harta itu. Ketika mengingat hadis tersebut, Abu Nawas berkata kepada dirinya sendiri, sungguhkah ini hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hadiah itu bagi orang yang menemukan uang tersebut. Namun hal itu tidak menjadikan Abu Nawas membuka kantong temuannya dan masih menunggu barangkali pemiliknya akan datang. Hari pun berlalu, dan ketika Abu Nawas kembali berjalan-jalan di pasar, ia mendengar seorang saudagar lelaki kaya sedang mengumumkan bahwa kantongnya hilang. Wahai para penduduk Baghdad, barang siapa yang menemukan kantong hitam berisi uang 1000 dinar, maka kembalikanlah dengan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mendengar hal tersebut, lalu Abu Nawas mendekati lelaki tersebut dan berkata, "Wahai Tuan, negeri kami sedang mengalami masa paceklik. Banyak di antara kami yang hidup miskin. Seumpama uang Anda ditemukan oleh orang yang mengalami kesusahan, maukah Tuan memberikan sedikit uang secara halal?" Ucap Abu Nawas. "Berapa yang diinginkannya?" tanya lelaki saudagar kaya. "Sepersepuluhnya Tuan," jawab Abu Nawas. Saudagar itu dengan tegasnya berkata, "Aku tidak akan memberikannya sedikit pun jika ia tidak mengembalikannya kepadaku, maka di akhirat nanti akan kutuntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar perkataan tersebut, Abu Nawas segera kembali ke rumahnya dan menceritakan kepada istrinya bahwa ia telah menemukan pemilik kantong uang tersebut. "Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus mengembalikan uang itu?" tanya Abu Nawas. Mendengar hal itu, istrinya agak marah. "Aku dan anak-anakmu telah menderita kemiskinan bersamamu selama 50 tahun. Bahkan saat ini kita hanya mempunyai satu pakaian dan dipakai bergantian untuk sholat. Selama hidup kita belum makan buah dan daging. Datangilah pemiliknya, desaklah ia agar memberikan 1/10 dari uangnya itu. Jika ia tidak setuju, maka mintalah 1/100-nya. Tapi jika masih tidak setuju, maka mintalah 1/1000-nya, yang berarti menerima 1 dinar, karena 1 dinar lebih baik daripada tidak sama sekali," kata istri Abu Nawas. Mendengar penjelasan istrinya itu, lalu Abu Nawas pergi kembali menemui saudagar kaya di pasar. "Tuan, sebenarnya sayalah penemu kantong berisi uang. Apakah Tuan bersedia memberikan sedikit uang tersebut kepada saya? Meskipun hanya 1 dinar, karena beberapa hari ini keluarga saya belum makan, Tuan," kata Abu Nawas. Namun saudagar kaya itu tetap pada pendiriannya untuk tidak memberikan uang tersebut. Maka diajaklah saudagar itu ke rumah Abu Nawas, dan setibanya di rumah, lalu Abu Nawas menyerahkan kantong tersebut. "Benarkah ini kantong Tuan?" tanya Abu Nawas. "Iya, benar," jawab saudagar kaya. Kemudian lelaki tersebut membuka kantongnya dan menghitung jumlah uangnya, dan jumlahnya masih tetap utuh, yaitu 1000 dinar. Lalu saudagar kaya itu pamit pulang kepada Abu Nawas, namun belum juga melewati pintu keluar. Tiba-tiba saudagar kaya itu berhenti dan berkata, "Wahai orang tua, aku akan menceritakan kepadamu mengenai kantong ini. Ayahku telah mewariskan kepadaku uang 3000 dinar. Sebelum meninggal, ayah berpesan kepadaku untuk membagikan sepertiganya kepada orang yang berhak menerimanya. Dan aku juga disuruh menjual warisan ternak
lalu menginfakkannya. Sebagian lagi aku gunakan untuk pergi haji, maka aku pun melaksanakan wasiat itu. Dan wasiat untuk membagikan sepertiga uang dari kekayaanku. Uang tersebut aku letakkan pada kantong ini. Lalu aku pergi ke kota Baghdad untuk mencari orang yang benar-benar miskin. Namun aku tidak menemukan seorang pun yang lebih berhak daripada Anda. Maka ambillah uang di kantong ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahimu, kata saudagar lelaki kaya tersebut. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesabaran dan kejujurannya saat menemukan uang tersebut ternyata mendapat jalan lain dari Allah. Ternyata saudagar kaya tersebut tidak hanya memberikan 1/100 yang dimintanya, melainkan semua uang yang ada di kantong tersebut. Cara melihat setan. Suatu hari Abu Nawas akan pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada seorang laki-laki yang menghampiri Abu Nawas. Laki-laki yang menemui Abu Nawas ini terkenal dengan kebijakannya. Dia suka mabuk-mabukan, berjudi, dan main wanita. Si laki-laki tadi langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, aku ingin sekali memiliki kemampuan melihat setan. Apakah kau bisa mengajariku?" Abu Nawas sempat menahan tawa mendengar permintaan laki-laki itu. "Tentu saja bisa. Cepat sekali kau bertemu denganku," jawab Abu Nawas. Laki-laki tersebut senang bukan main dengan jawaban Abu Nawas. "Lalu bagaimana caranya, wahai Abu Nawas?" tanya laki-laki itu kembali. "Itu mudah sekali. Apakah kau memiliki cermin di rumah?" tanya balik Abu Nawas. "Tentu saja punya, wahai Abu Nawas," jawab laki-laki tadi. "Jadi begini caranya, pandangi cerminmu betul-betul. Tak butuh waktu lama kau akan melihat bentuk setan yang ingin kau ketahui itu," jawab Abu Nawas. Lalu laki-laki tadi berlalu sambil tertawa. "Kurang ajar kau Abu Nawas," ucapnya sambil tertawa. Kemudian Abu Nawas melanjutkan perjalanannya menuju hutan. Saat memasuki hutan, Abu Nawas melihat seorang pemuda yang akan mengakhiri hidupnya dengan terjun ke jurang. "Hai kau, apa yang akan kau lakukan?" tanya Abu Nawas sembari berlari mendekatinya. "Pergilah kamu dari sini, jangan campuri urusanku," bentak si pemuda. "Apakah kamu akan bunuh diri dengan terjun ke jurang?" tanya Abu Nawas. "Bukan urusanmu, pergilah kamu dari sini," bentak si pemuda. "Saya bersumpah, kalau kau akan terjun ke jurang, maka saya juga akan ikut terjun untuk menyelamatkanmu," kata Abu Nawas. Pemuda itu berkata, "Kamu jangan bodoh, kamu bisa ikut mati juga." Abu Nawas kemudian berkata, "Dengarlah wahai pemuda, aku punya istri dan anak-anak yang sangat mencintaiku, dan aku juga mencintai mereka. Kalau aku dan kamu sama-sama terguling ke jurang, sementara ternyata yang mati adalah aku dan kamu ditakdirkan masih hidup, apakah kamu mau menanggung rasa bersalah sepanjang hidupmu?"
atas apa yang menimpa istri dan anak-anakku?" Pemuda itu menjawab, "Tentu saja aku tidak mau. Kalau kau tidak mau, maka jangan bunuh diri di depanku. Karena bagaimanapun caranya, aku pasti akan berusaha menyelamatkanmu, meskipun aku yang harus mati," ucap Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, kemudian pemuda itu mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Ia berjalan menjauhi tepi jurang. Abu Nawas lalu memberi nasihat kepada si pemuda, "Wahai pemuda, kalau kau masih nekat untuk mengakhiri hidupmu, kamu bisa melakukannya di tempat di mana orang tidak bisa melihatmu, seperti gantung diri di rumah. Tapi setelah kamu mati, kamu harus siap disambut ribuan ular besar berbisa yang akan menyiksamu. Belum lagi hewan buas lainnya yang akan dengan ganasnya mencabik-cabik tubuhmu. Ketahuilah bahwa bunuh diri itu perbuatan keji dan dosa besar yang tak akan pernah diampuni selamanya. Kamu akan mendapat siksaan yang lebih menyakitkan 1000 kali lipat dari paling sakitnya siksaan di dunia. Sakitnya siksaan dibakar hidup-hidup di dunia belum ada apa-apanya dibanding dengan siksa yang akan kamu hadapi ketika kamu bunuh diri. Kamu akan merasakan 1000 kali lipat lebih pedih, dan siksaan itu akan kamu rasakan selama-lamanya. Karena saat itu sudah tidak ada kematian lagi, maka dari itu bertobatlah wahai pemuda. Allah pasti akan mengampunimu. Gunakan sisa hidupmu untuk kebaikan dan beribadahlah kepada Allah. Setelah Abu Nawas menasihati pemuda itu, si pemuda terdiam sambil merenungi apa yang dikatakan Abu Nawas. Abu Nawas pun pergi meninggalkannya dan melanjutkan mencari kayu bakar di hutan. Pada suatu hari, tidak biasanya banyak tamu yang berkumpul di istana Raja Harun ar-Rasyid. Ternyata tamu yang berkumpul tersebut adalah para ulama. Mereka bersama Raja Harun membicarakan masalah agama hingga urusan negara. Di sela-sela waktu santainya, sang raja melontarkan pertanyaan kepada para ulama tersebut. "Adakah di antara kalian yang tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang?" tanya Raja Harun kepada para ulama tersebut. Tentu saja pertanyaan itu tak lazim. Namun memang begitulah karakter Baginda Raja yang sering memberikan pertanyaan-pertanyaan nyeleneh. "Apakah Paduka tidak mempercayai keberadaan Allah?" tanya balik salah satu dari mereka. "Saya sangat percaya adanya Allah, dan saya percaya Allah Maha segala-galanya, menguasai segala alam semesta dan alam akhirat. Yang saya tanyakan, kira-kira Allah sedang apa sekarang?" tanya sang Baginda Raja lagi. Para ulama saling berpandang-pandangan satu sama lain. Mereka bingung harus menjawab apa. Tidak elok rasanya Baginda bertanya seperti itu. "Jangan samakan zat Allah dengan manusia," ujar mereka. "Sudah saya katakan, saya tidak menyamakan zat Allah dengan apapun, apalagi dengan manusia. Saya hanya ingin tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang."
Kalau kalian tidak tahu, bilang saja tidak tahu, balas sang raja. Sejenak suasana menjadi hening. Lalu Baginda Raja teringat dengan sosok Abu Nawas. Mungkinkah Abu Nawas bisa menjawab pertanyaanku ini? Ucap Baginda dalam hatinya. Kemudian Baginda Raja menyuruh para pengawal untuk segera memanggil Abu Nawas ke istana. Berangkatlah beberapa pengawal pergi menuju rumah Abu Nawas. Namun saat itu Abu Nawas sedang tidak berada di rumah. Menurut istrinya, dia sedang berada di warung. Para pengawal itu pun langsung bergegas mendatangi warung, tempat Abu Nawas nongkrong bersama warga. Abu Nawas, kamu dipanggil untuk menghadap Baginda Raja sekarang, kata salah satu pengawal itu. Dengan pakaian seadanya, Abu Nawas pun pergi ke istana bersama beberapa pengawal kerajaan. Setibanya di istana, tampak beberapa ulama sedang berkumpul. Sang raja tampak duduk berwibawa di singgasananya. Begitu melihat Abu Nawas, Baginda Raja langsung memanggilnya. "Sini ke depan, Abu Nawas," titah Baginda Raja. Abu Nawas pun segera merapat ke depan setelah mengucapkan salam kepada para ulama. Belum lagi Abu Nawas duduk sempurna. Tanpa basa-basi Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas, "Ini para ulama yang ada di sini tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Saya ingin menguji kecerdasanmu. Apa kamu bisa menjawabnya atau tidak?" kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Wahai Paduka yang mulia, bukankah beliau-beliau ini adalah ulama yang berilmu agama tinggi, sedangkan hamba hanyalah orang biasa? Rasanya tidak pantas kalau saya yang menjawabnya," sahut Abu Nawas. "Tapi kalau boleh tahu, pertanyaan macam apakah yang Baginda tanyakan?" sambung Abu Nawas. "Tadi saya bertanya kepada para ulama di sini, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tapi tak ada satupun yang bisa menjawabnya. Apakah kau tahu Allah sedang apa sekarang?" tanya Baginda Raja. Mendengar pertanyaan yang aneh itu, sejenak Abu Nawas terdiam. "Saya bisa menjawab pertanyaan itu, tapi ada syaratnya," sahut Abu Nawas. "Apakah syaratnya?" tanya Baginda sedikit terkejut. "Syaratnya adalah saya harus duduk di singgasana Baginda Raja, dan Baginda Raja harus duduk di bawah bersama para ulama," jawab Abu Nawas. Meski masih heran dan penuh tanda tanya dengan syarat itu, Raja Harun menuruti permintaan tersebut karena penasaran dengan jawaban Abu Nawas. Setelah Abu Nawas duduk di singgasana Baginda Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas berkata dengan lantang, "Kalau Baginda ingin tahu Allah sedang apa sekarang, saksikanlah Allah sedang mengangkat Abu Nawas menjadi raja dan Harun ar-Rasyid jadi rakyat biasa." Spontan Baginda Raja pun tertawa mendengar ucapan Abu Nawas, diiringi oleh beberapa ulama yang sedang duduk di sampingnya. Jawaban Abu Nawas itu memiliki makna
bahwa apa yang dilakukannya merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu memang pintar, Abu Nawas. Kamu malah memanfaatkan pertanyaan ini untuk bisa duduk di atas singgasanaku. Tapi memang yang kamu katakan itu benar, maka aku pun tak bisa marah kepadamu, kata Baginda Raja. Baginda Raja pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas atas kecerdasannya itu. Abu Nawas berjualan garam. Musim kemarau yang berkepanjangan membuat Abu Nawas bingung untuk bercocok tanam. Sebelumnya ia sudah berusaha menanam kentang, tapi karena tidak adanya hujan, maka panen kentang yang diperoleh sangat mengecewakan. Tak ingin mengalami kerugian untuk kedua kalinya, hingga akhirnya ia mencoba berusaha menjual garam. Keinginannya itu ia sampaikan kepada istrinya. "Wahai istriku, aku ingin jualan garam. Bagaimana pendapatmu?" kata Abu Nawas. "Berdagang garam itu bagus, tapi apa kamu sudah tahu di mana belanja garam yang murah?" tanya istrinya. "Ngapain harus beli? Saya akan mencarinya di laut. Tuhan sudah memberikan secara cuma-cuma dan tugas kita adalah berusaha," ujar Abu Nawas. Esok paginya Abu Nawas bersiap-siap untuk pergi ke laut. Setelah menempuh perjalanan agak lama, sampailah ia di tepian pantai. Kemudian Abu Nawas berhasil membuat garam selama seminggu lamanya. Air laut dikumpulkan menjadi beberapa tempat. Hari ketujuh Abu Nawas membawa pulang garam-garam tersebut. Namun saat perjalanan pulang, ia melewati sungai dan akhirnya berhenti untuk beristirahat. Abu Nawas meletakkan sekarung garam pada tumbuhan kayu. Ia segera mandi lalu memakan buah-buahan di hutan. Abu Nawas pun merasa sangat kenyang, lalu akhirnya rasa kantuk pun mulai menghampirinya. "Bila aku tidur, nanti garamku bisa dicuri orang. Lebih baik garam ini aku sembunyikan saja dulu," pikir Abu Nawas. Seketika itu Abu Nawas langsung melihat ke bagian bawah sungai. Ia langsung mengambil sekarung garam dan meletakkannya di sungai. Sesudah selesai, ia kemudian berjalan ke sebuah pohon rindang untuk tidur. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas pun terbangun lalu bergegas mengambil sekarung garam miliknya. "Aku harus cepat pulang, pasti istriku sudah lama menungguku," ucap Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terdengar berteriak memanggil sang istri. "Istriku, istriku, ini aku sudah pulang membawa garam," kata Abu Nawas. Lalu Abu Nawas meletakkan karung garamnya di sebuah alas yang sudah dipersiapkan. "Mana garamnya?" tanya sang istri. Di mana ya tadi aku letakkan?" "Di dalam karung." "Wah, ternyata benar garamku dicuri orang sewaktu aku tidur tadi. Padahal aku sudah sembunyikan di tempat yang aman," tutur Abu Nawas. "Memangnya engkau sembunyikan di mana karungnya?" tanya sang istri kembali. "Aku sembunyikan di dalam sungai," jawab Abu Nawas. Sang istri hanya bisa menggelengkan kepala mendengar perkataan suaminya itu.